Wong kadang berharta, beristri cantik, sudah kecukupan masih menderita. Itu karena ketekanan keinginan. Mengapa kita menderita? Kadang orang kekurangan pun nggak menderita, kadang orang kaya dah kecukupan menderita, karena itu masih masa itu masih mengendalikan nafsu. Berarti nafsu nggak usah dikendalikan, mau diendapkan, disadari diri kita kenapa kita itu menderita padahal sudah kecukupan. Apa yang disebut kita, ya tadi kita lihat samudra itu, yang ombak itu samudranya laut atau airnya, dan air itu bilanglah air itu tetap baik, tetap jernih. Jangan pernah bilang air itu kotor, karena air adalah simbol penguripan, simbol kehidupan. Air tetaplah jernih. Mungkin yang kotor tempat atau wadahnya tadi itu. Tanyakan, aku kok menderita terus, apa yang kupikiran sebenarnya. Kadang galut-galut itu adalah dorongan-dorongan nafsu, maka nafsu ya dilepas juga, ditahan, tapi endapkan dalam keheningan-keheningan pikiran, dan rasakanlah penderitaan itu sebagai anugerah dalam hidup. Bersyukur saya masih bisa merasakan menderita seperti ini. Itu nanti kita akan terbuka, ingat semuanya. Kita bersyukur masih bisa merasakan penderitaan. Nanti suatu saat kita nggak menderita, ingat orang-orang saudara-saudara yang menderita rasanya seperti itu. Maka orang baik mungkin harus jelek dulu, harus nggak benar dulu, mungkin itu memahami. Ibaratnya orang Jawa sudah makan pahit, asin, pedas, kecut, basi, sudah dimakan semua. Jadi kita selalu ingat saudara-saudara kita, nggak pernah menghinakan, nggak usah mengecek, nggak usah apa. Kita itu semua unsur kita, bahan kita sama, gitu aja. Berusaha baik kepada makhluk, kepada siapapun, tapi jangan menjadi orang baik. Berusaha untuk baik. Saking iki Mbah, saking Sofi Dos. Rahayu Rahayu Jawa Jawa Jaya Jayanti derek tanglet Mbah Muluk. Rayu. Pripun kahanan Kediri kedepanipun? Oh, Kediri kan mudah-mudahan Kediri itu sudah simbol kepada kembali ke diri, ke dirinya, jati dirinya Kediri, diri boyo ya. Mudah-mudahan Kediri kembali ke dirinya masing-masing. Iya, sudah, itu kan sudah dari dahulu leluhur menamakan itu, sudah berapa ratus tahun sudah dijangkau, ditahu. Jadi Kediri mudah-mudahan kembali ke dirinya masing-masing, ke Jawa sejati, Jawa Tulen yang sangat-sangat luhur dan budi pakarti, yang sangat muda adalah Jawa. Mbah nek kados presiden penguasa kok mboten mantun ten Kediri nggih Mbah. Ingin nopo nggih, nopo istrinya apa Mbah? Kena sabdo alam mungkin. Kediri itu juga, makanya dari Jawa itu meyakini kalau ilmu tertua itu dari Jawa Timur. Ya, Jawa Timurnya mana tetap dari timur. Ya, ikut matahari juga dari timur. Maka pecahnya surya nanti bisa menembus kabut putih itu dari timur. Unsurnya dari timur. Dalam cerita kan Prabu Siliwangi itu paling sakti raja seluruh Nusantara. Kemana-mana orang satu dilawan, mana yang sakti. Tapi di Jawa Timur berapa hari semalam nggak kuat, langsung kembali kan. Nah, itulah. Unsurnya dari Jawa Timur, paling tertua. Semua itu dari Jawa, dari Timur, tapi dimasak lain. Misalkan beli sayur apa, ya tak masak lagi asin atau kita masak lagi pedas, itu toh. Tapi unsurnya kan dari Jawa bagian Timur. Kalau di Jawa Tengah kan dari adat, istiadatnya yang sopan lembah manah. Maksudnya Jawa Tengah kan seperti itu, Jawa dari adatnya yang sangat santun. Jawa Timur kan dari keilmuannya kan seperti itu. Pernah mendapatkan keterangan gini Mbak,
orang itu mata batinnya tidak akan pernah bisa terbuka jika satu, belum pernah bertapa, dua, belum pernah munajat, tiga, tidak menghabiskan seluruh hartanya untuk bersedekah sampai miskin. Mungkin itu pripun, Mbah? Wah, itu kitabnya dari mana? Bikin kitab sendiri, nggak ada kitabnya. Mata batin itu kok harus topo. Topo maksudnya dia itu maksudnya apa? Misalkan bilang begitulah. Tapi maaf saja, mungkin kita ya tetap saudara. Saya itu pendapat itu lain-lain. Kita hargai saja itu pendapatnya. Itu tapi ya monggo. Tapi kalau topo itu maksudnya nyetop opo-opo. Nyetop opo-opo ini apa saja yang sekiranya nggak baik. Ya itu lah batin elek, mosok batin elek. Berarti kita yang jelek kalau batin elek orang itu. Berusahalah kita tuh batin baik. Baru bagaimana kita itu sama manusia itu baik jelek benar salah itu sudah menjadi satu. Jadi satu nggak bisa pisah. Baik ada salah, salah ada baik, jelek ada baik, baik ada jelek. Jadi nggak bisa. Itu tadi. Terus nah, maksudnya apa itu doa bersama itu. Namun doa bersama kok ngerampoknya Gusti Allah. Doa satu-satu. Doa itu padahal doa itu adalah rahasia kita satu sama yang widi. Rahasia kita doa itu tidak bersama-sama. Misalnya kita bersama doa, mungkin doanya itu juga sama tapi kan lain dalam batin pikiran. Maka doa itulah rahasia ilahi sama kita. Kabul dan tidak itu rahasia kita. Maka kalau kita bareng-bareng berdoa itu terus doanya sama sambil doa itu rahasia kita sama ilahi yang mengetahui yuk. Dikabulkan dan sudah mengetahui kok batin pikiran kita. Doa saya dijawab dan tidak itu sudah tahu kok. Karena doa itu dalam keyakinan meleset seujung rambut dalam menyebut kepada Sang Yang Widi ilahi kita. Sudah dapatnya lain. Jadi jangan sampai goyah doa itu. Jangan sampai merasa seujung rambut pun dalam keyakinan kita pada ilahi. Satu detik pun sudah itu sudah terasa dijawab atau tidak sudah terasa. Kalau munajat terus bersama terus apa tadi yang ketiga itu? Harus menghabiskan hartanya untuk bersedekah. Takarannya misalkan kamu kaya, kamu miskin, kamu sederhana, kamu misalkan sangatlah maaf sengsara, itu tugas-tugas kita sudah dicukupkan tahu dan itu yang sangat miskin, kita yang sudah enak tahu yang sengsara kan sebenarnya suruh seperti itu. Terus kita mencari harta terus menghabiskan untuk hanya menempuh mata batin itu yang ditempuh itu ketulusan, keikhlasan, kesabaran, dan berapa saat waktu pun lepas sedikit yang nggak bisa menempuh mata batin itu. Terus berdasarkan doa, ya enggak itu mata batinnya itu maksudnya terus mata batin yang untuk menembus atau batin perasaan mungkin perasaanku kok melas saya tak ngasih dia. Nah ini mamre kalau karena dia ngasih karena kasihan. Kalau mengasih itu jangan ada sebab ngasih itu dengan ikhlas toh, dengan hati kita atau keyakinan kita. Masa kita kasih orang ini kasihan tak kasih ya, itu pun sudah nggak berguna. Makanya hati-hati meleset satu sedikit pun. Makanya jangan pernah mengharap kita memberi orang terus mengharap tak memberi itu pada orang. Kalau saya sedekah itu mudah-mudahan rezeki saya lancar, jangan begitu, malah justru itu penghalang. Kalau mau memberi saya sudah yakin ikhlas, lepas kita berjalan wong Jawa sing tangan ngelungi tangan kiwa orang mburi, maksudnya seperti itu. Jangan pernah mengharap apapun. Makanya hilangilah aku itu tadi kalau akan menghilangkan penderitaan. Wah aku sing marah juga kalau aku sing nolong kalau itulah aku itu punya yang widi. Berarti Mbak atus torikot ngoten niku Mbak. Kalau apa tuh namanya Cak Nun kan sering ngendikan apa jenenge, aku ki ora iso nulung awakmu sampean, sing iso nulung awakmu ki wis cukup
Allah karo Rasulullah. Berarti kita nggak usah ngandalkan guru-guru, mursyid-mursyid apa gitu, Mbah. Loh, ya nggak perlu loh. Yang menolong adalah Allah. Allah lah kita ilahi. Yang menolong itu kita sendiri, Rasulullah itu kita itu yang menolong itu kita sendiri, Rasulullah itu kita itu juga Rasul utusan. Jadi kita itu nah, Rasulullah itu kita sendiri, kita itu juga Rasul Allah. Jadi kalau kita sebagai Rasul, ingat ya, aku utusan, masalah silaturahmi sudah lurus, kita jangan sampai kepleset dalam. Dan maka hati-hatilah, maka kalau sudah melihat samudra tadi, berbaliklah arah. Yang kau inginkan itu sudah kau lewati. Kan seperti itu sebenarnya. Sudah menunggu keinginan itu. Hanya saja kamu menekan kemampuanmu. Terus kita menyadari itu akan sampai keinginan, tercapai keinginan. Tapi kalau berdoa adalah rahasia ilahi dengan kita sendiri, dengan jati kita diri sendiri. Jangan pernah meleset satu ujung rambut pun, nanti dapatnya lain. Iya, tidak. Dan kelembutan itu takkan terasa jawaban itu. Sangatlah lembut menyentuh jawaban dalam rohani kita, dalam batin kita nanti. Dan kita akan tenang karena terjawabnya, kita tinggal menunggu datangnya jawaban itu. Karena sudah terjawab. Iya itu punya ilahi, maka jangan pernah sanggup atau iya kalau memang ragu gitu loh. Makanya kalau berangkat itu bisa dijamin besok berangkat jam 8 itu pun masih meleset kok, apalagi datangnya besok datang sampai sana jam 11 belum tentu datang, itu nggak bisa di jam. Kalau berangkat itu di jam-jam 8 kadang bisa kurang bisa lebih kok. Nah itulah dalam jalan hidup seperti hati-hatinya dari yang sangat besar. Kita dilahirkan tadi dari kesalahan, dalam kenikmatan dilahirkan dari seorang ibu pun dari pintu kenikmatan juga. Iki saking Mbak Wati Mesra. Salam rahayu, mugi paringi sehat selalu jenengan. Rayu. Badek tanya Mbah, aku mimpi jumpa Pak Soekarno ngucapnya salam terus jabat tangan dan diberi sesuatu kayak merah deliman. Itu artinya apa Mbah? Ya itu suatu anugerah diberi leluhur, kan disiram bunga. Itu maksudnya orang mati itu harus meninggalkan wangi nama. Jangan bunga itu terus dikait-kaitkan dengan itu biar wangi, maka biar nanti diampuni, enggak. Itu simbol sanepo bahwa orang hidup itu harus meninggal nama yang wangi. Karena itu suatu anugerah, tapi merah delimanya itu dihayati, jangan diambil dari itu. Merah delima itu apa? Merah delima mungkin dari ayat Al-Ikhlas, sendalnya ada 5, itu suruh ikhlas, itu aja, semuanya suruh berlaku ikhlas. Merah delima itu sendalnya ada 5, makanya yang punya cuma Jeng Sunan Kalijaga, dia juga bisa menjaga menjaga kalimatnya dijogo itu dengan ikhlas. Dalnya dadal yang punya seperti itu. Dan juga yang punya namanya apa itu pernah diceritakan sering, tapi dari dahulu kalau saya kan tidak percaya itu kodrat juga, keajaiban juga. Tapi ya syahadat itulah sahdat kita, itu sahdat kita kepada Gusti itu yang punya, dia seperti itu yang bisa bertemu dengan Gusti langsung. Itu yang punya yang paling betul itu ya itu. Kalau di saya juga ada, makanya jangan tergesa dalam dunia-dunia seperti itu saudara-saudara. Lah percayalah, diri kita itu sudah penuh kemuliaan anugerah. Bukalah semua yang menyelimuti itu dengan jiwa rohani hati, dengan keyakinan dulu, baru kita temukan sabar dan ikhlas. Sudah nanti ketemu semua, keinginan akan terjawab. Saking Sofi Chandra, Mbah Muluk derek Tanglet, kulo nate ditemui wujud nyata macan putih, dan jarak beberapa tahun kemudian ditemui orang Arab pakai jubah putih, tapi diem saja. Dia nggak ngomong sama sekali. Mohon pencerahan. Ya, harimau simbol binatang yang sangat buas.
tapi dia putih hatinya, biarpun dia itu enggak perbuatan, dia itu garang apa saja. Maka kita itu melihat itu jangan dilihat dari segi orang penampilannya, mungkin lebih orang Arab ini diam aja ya, mudah-mudahan aja itu difahami